pakai Oke, gelang dulu jadi sebagai juga. buktinya. Nih, kita kan ya. Oke. Terima kasih. Oke guys, aku udah pakai gelang, kita udah masuk. Nah ini kita baru masuk ada animasi gambar ya guys. Gambar ombak ini ya. Wow, ini keren banget ya. Kita udah langsung bisa lihat beberapa akuarium dari depan. Ini yang pertama nih mas. Ini akuarium pertama. Ini air laut ya? Air laut semuanya di sini. Oh di tempat ini semuanya air laut. Jadi nggak ada ikan air tawar. Air tawarnya nanti beda lagi jurnalnya. Kita bisa lihat apa nih mas di sini? Nah di sini tuh paling kita bisa belajarnya untuk ngebedain mana soft coral sama hard coral. Nah ini dia teman-teman ya, soft coral dengan hard coral. Ini orang awam banyak yang nggak tahu ya. Jadi kalau hard coral itu batu coral yang masih berwarna cerah kayak seperti warna hijau yang ada di sana. Oke, itu ya, itu hard ya. Itu Oke. dibilangnya soft coral. Itu yang soft. Gincana ya. Nah, kalau udah agak pemutihan dan memudar itu namanya hard coral. Fenomena disebut dengan bleaching atau pemutihan. Oke, ini ada ikan apa di sini mas? Lucu banget Di ini. sini ada ikan kepe sama ikan ragina banggai. Kita lihat ke dalam, kita cari lagi guys. Ada ikan-ikan keren apa di sini? Oh my god guys, aku melihat gurita guys. Dan ini size-nya besar loh ini. Giant Pacific Octopus ini didatangkan langsung dari Jepang. Ini dari Jepang teman-teman ya. Ayam Pasifik Untung dia atau ada di sini teman-teman. Kalau dia di Jepang jadi sashimi dia. Jadi dia kalau ada di dekat bebatuan dia akan bisa berubah tampilannya jadi mirip sama bebatuan. Betul. Nah ini lihat tentakel-tentakelnya dan dia aktif banget ini ya. Hewannya sehat sekali. Tuh guys, lihat guys dia manjat ya. Dia manjat menggunakan tentakelnya sampai ke atas ya. Gede banget guys. Sebelah sini nih menarik nih. Ada kayak lobster kecil. Ya, lobster bambu. Lobster bambu. Size-nya nggak begitu besar, tapi bagian monjong di hidungnya ini panjang banget mas. Keren guys. Cakep. Ini koleksi ya. Tempat ini luasnya berapa mas? Luasnya itu mencapai 7.000 meter. 7.000 meter guys. Jadi mungkin kita nggak bisa highlight terlalu banyak. Kalau nanti teman-teman mau lihat lebih detail, lebih lengkap, ini kita langsung hektar tuh. masuk ikan-ikan udah lebih besar lagi nih mas. Ya, kalau di Macam sini ikan ada ikan butana sama ikan sembilan. ikan botana sama ikan sembilan. Displaynya pakai kayak kerang-kerang gitu teman-teman ya. Nah di sini tadi aku lihat kepiting raksasa. Kepiting. Ada dia. Karena tanknya silinder jadi agak apa kok di situ? Kelihatannya dekat badan jauh. Ini ya teman-teman. Ini giant Spider crab. crab. Ini juga dari luar negeri mas ya? Dari Jepang juga. Nah, dari Jepang juga. Ini kalau orang-orang makan, ini harganya mahal banget. Seekor bisa sampai 14 juta, bisa sampai 20 juta kalau tergantung size. Ini ada berapa ekor mas? Kita di sini ada 3 ekor giant spider crab. Itu ada 1 ekor guys, nangkring di dindingnya. Ya, itu lebih besar size-nya itu. Keren banget koleksinya. Ini apa mas? Kosong mas? Ini spider. Gede banget. Ini berapa ekor? 2, 3, banyak ya? Ada banyak dia sering ngumpet di dalam. Soalnya aku kasih lihat. Ini satu yang besar, lagi tiduran di kepalanya nih. Moncongnya kepala ada di depan sini. Ini yang lagi nguap nih. Ini ada yang modelnya lain guys tuh. Ada yang kayak leopard gitu. Totol-totol di situ. Ini ada reservis. Ini ikan yang posisinya begini guys, vertikal guys tuh. Ya, dia berenangnya lucu. Kepalanya di bawah. Makanya disebut reservis. Bentuknya tajam dan juga pipih gepeng gitu ya. Seperti silet. Nah, namanya reservis. Unik banget ya. Nah, di sini ada kuda laut paling besar di dunia ya. Kuda laut ya. Paling besar di dunia ini dia. Oh, ini zona apa? Ini ada Seahorse Kingdom namanya. Seahorse Kingdom. Jadi Kuda laut. semuanya kuda laut. Kuda laut. Jenisnya beda-beda. Beda-beda. Kita lihat satu-satu teman-teman. Dari yang pertama ini tanknya kotak tapi tinggi ya. Jadi balok. Dan ini dia pakai plexiglass, pakai akrilik tebal. Nih, kelihatan 1 ekor kuda lautnya di depan. Sana ada lagi. Di atas ada. Banyak. Di sini ada. Banyak guys ternyata. Ini jenis apa nih? Kalau di sini jenisnya di satu akuarium itu kita samain semua sih. Yang belakang lain-lain semua nih? Iya, sebenarnya sama semuanya juga. Sama? Iya, semuanya sama yang dari situ, tapi di satu akuarium itu banyak jenis kuda lautnya. Oke, jadi kuda lautnya bermacam-macam ada di dalam satu tank. Jadi sini ada lagi. Oke. Next. Next ini kita pindah ke exotic fish. Exotic Ya, di sini fish. punya ikan-ikan yang punya daya tarik tersendiri. Kayak di sini ada ikan pari lembu, pari kelapa, juga ada pari total biru juga. Ini guys, ikan pari ada macam-macam, ikan pari lembu, totol biru segala macam ya. Tuh, ini belum begitu besar ya mas ya? Ya. Nanti bisa besar lagi. Masih bisa. Ini akuarium zaman sekarang modern keren banget kalau mas boleh kasih lihat ini. Tuh naik ya. Ini ada yang sembunyi mas. Masih sembunyi di pasir. Ini ada yang bisa sembunyi di pasir karena ikan pari adalah ikan dasar ya teman-teman ya. Jadi dia suka main di bagian bawah. Ini desain landscape-nya juga bagus kayak ada kayu-kayu terus tembusan kuil-kuil gitu desainnya. Ini apaan mas? Itu starfish. Guys, lihat guys, ikan batu guys. Dia sering ditemuin di pantai itu dia. Ini mah kalau diam nggak kelihatan kayak ikan ya. Iya. Tuh guys, ini ikan guys. Kalau kita tadi nggak berenang aku nggak akan tahu kalau dia ikan guys. Ini stonefish guys. Wah, kalau ini ikan apa? Kalau itu lionfish. Lionfish. Ini yang gede nih mas. Iya, itu sama stonefish. Oh ampun guys, ini ternyata ikan guys. Stonefish itu juga. Ya, di atas. Wow, ini pertama kali aku lihat keren banget guys, stonefish. Nah, aku mau kasih lihat kalian, ternyata di BXC juga punya yang namanya SpongeBob. Guys, ini yang tadi aku bilang guys. Di sini mereka juga punya, nggak cuma Wenda yang punya. Ada rumahnya semuanya nih. Tanya Lucky yang paling pintar. Lucky ini rumah siapa? Yang ini. Yang ini, rumah Wenda. Ini apa mas yang nongol-nongol ini? Itu namanya belut taman bintik. Belut? Taman bintik. Ya ampun, unik banget guys. Bener nggak? Katanya ini ada 25.000. 25.000 di atas. Bilang-bilang dia pasang di sini. Di sini namanya schooling fish. Squealing fish. Ya. Apa itu mas? Schooling fish itu fenomena di mana ikan yang berenang mengikuti arus. Akuariumnya diberikan arus buatan ya? Iya, betul. Supaya ikannya bisa berenang berkeliling terus. Ya. Ini baru pertama kali aku lihat tanknya dibuat melingkar 360 derajat. Jadi dia akan terus bergerak. Aku senangnya sama ikan itu bisa jadi hiasan gitu loh. Daripada kita nonton TV kadang-kadang bosan bisa lihat akuarium jadi segar. Ya, di sini sudah masuk shark domination. Kalau sudah mulai 7 biji. Wow, kaget aku. Sekarang kita masuk ke area hiu ya. Oh ini nonton
bambu shark teman-teman. Nah, ini malas nih mas. Kalau yang di bawah sana itu ada hiu toke juga. Hiu toke guys, ini ada satu ekor hiu toke, yang itu hiu bambu. Hiu bambunya pada malas mas. Ya, yang muter-muter adalah black tip-nya doang. Keren nih, aku suka banget black tip. Kita kemana lagi bro? Di sini mulai masuk ke Jurni Raja Ampat. Yang mana? Di sini. Di Raja Ampat guys. Kita masuk ke area Raja Ampat, lihat gambarnya. Di dinding ada mural menggambarkan ini pulau-pulau ya, kepulauan yang ada di Raja Ampat, bebatuan, bukit-bukit, karang gitu. Nah, ini lautnya nih. Keren. Nah, sini apa mas? Cakep banget nih. Nah, ini akuarium Raja Ampat ini. Akuarium Raja Ampat teman-teman. Jadi ini semua biota-biota yang ada di Raja Ampat ya. Betul. Ya. Kayak dari lukisan Raja Ampat terus kita realisasikan di akuarium besar ini. Kita kasih lihat sini, ikutin aku. Oke, sini. Nah, itu dia guys. Sampai ke lantai di bawah situ. Tinggi sekali, 2 lantai. Teman-teman bantu like dulu videonya, kalian subscribe. Kita akan terus berkeliling ke tempat-tempat yang memiliki banyak koleksi hewan-hewan eksotik teman-teman. Kita mau masuk ke hutan guys, tapi di sini aku lihat ada show-show-nya ya mas ya. Iya, ada. Oh, ini feeding time. Feeding time. Jadi bisa lihat. Kita bisa nonton. Guys, kalau lagi sini di waktu-waktu ini, silakan kalian catat, kalian bisa lihat proses pemberian makan. Wow, ini modelnya palut-palut semua nih ya. Kita lihat ya, ini ada ular sanca hijau katanya. Kita temukan ularnya guys. Biasa kalau tank-tank begini tuh ularnya sembunyi guys. Mari kita cari. 1, 2. Ada 2 ekor mas. Ada 2 ekor guys. Ini ular sanca. Tuh, kalau ular ini kita mau tunggu pergerakannya lama ya teman-teman. Dia bakalan stay di situ. Kita lanjut dulu guys. Karena ini ternyata nggak cuma ikan di tempat ini ya. Ini apa lagi nih? Ular sendiri. Viper ya. Guys, ada ular viper. Hah? Ular berbisa. Oh, itu dia guys. Kalau ini hati-hati ya. Ular berbisa ciri-cirinya kepalanya segitiga guys. Ada di sini. Dia nangkring di sana. Dia cari posisi yang agak tinggi, arboreal dia. Dia cari yang dekat lampu supaya hangat badannya ya. Apa mas? Kita intip dikit yuk. Oke, di bawah ada journey of apa river ya, jadi tentang ikan-ikan sungai ya. Dan semuanya adalah predator. Nanti kita lihat dari bawah. Ini dari atasnya kayak gini keren banget. Ini apa mas? Axolotl ya? Kura-kura mata-mata sama kadal buaya. Kura-kura mata-matanya kan. Jadi kura-kuranya agak lucu kepalanya, bentuknya kayak daun, panjang, lebar, pipih. Tuh, ada 1, 2 ekor. Ya, ini warna hijau, tadinya namanya besar. Bahkan aku bilang ini besar ya. Ekornya panjang banget. Lihat, lihat. Nah, ini pakannya dia guys. Pakan papaya sama sayur-sayur tuh. Nah, ini agak sedikit terbuka, kita lihat. Ada beberapa ekor, ada yang kuning, ada yang hijau, terus itu ada lagi hijau dan krem. Nih, kita lihat ya, ini pakannya jeli-jeli nih. Pac-Man, namanya Pac-Man. Guys, jadi di sini isinya adalah belalang ranting ya. Tuh, belalang apa namanya mas? Itu tadi dia. Kamu bahasa banget ya, jadi nyarinya susah. Karena tulang guys, ini bagus nih, bagus sekali. Lihat ya, ini ada kura-kura apa mas? Kura-kura Baning Sulawesi. Banin. Baning. Ini ada kura-kura baning Sulawesi, 2 ekor. Nah, ini sampai ngembun ini apa mas? Nah, di sini tuh ada salamander. Salamander teman-teman. Salamander. Kenapa dia ngembun mas? Emang tempatnya dingin. Oh, ini dingin guys, coba ke atas. Oh, ini dingin banget guys, kayak di kulkas. Nggak kelihatan guys salamandernya. Nah, ini ciklit nih. Ya, ikan sikit. Guys, kita lihat tank sikit. Oh, ini bisa ikutin tangan loh. Ini ada yang lemon, macam-macam ya. Tiger, itu ada yang warna biru, warna krem. Dan ini mutasi, nanti dia akan berubah terus warnanya. Size-nya juga masih kecil banget karena dia besar-besar. Kita lihat berikutnya. Ini ada ikan whitetail. Sama diskus. Ikan diskas ya. Ada nosgar juga di sini. Ini Ya, nosgar. kayak buaya kecil, banyak diskasnya. Diskas ya. Oh, ini yang begini mas. Nah, ini Florida Gar sama alligator gar. Ini predator ya mas? Predator. Di bawah ada belida. Iya, tidak. Nah, ini ikan tos kaki nih. Ikan tos kaki. Tos kaki. Tuh 2, 3, 4, banyak 5. Nah, ini apa mas? Kalau ini Bisa kita timbuk nih. artifice. Oh, pantas ada beginiannya. Iya. Ikannya ikan pemanah teman-teman. Dan itu parinya unik nih, pari apa nih mas? Ini kepiting, sorry. Ih,
sebagai salah satu akuarium yang memiliki tunnel terlebar di Asia Tenggara. Oke, ini dia tunnel ya. Tunnel terlebar. Jadi kalau teman lihat di depan kita, siap-siap, ini melingkar terowongan. Itu ada leopard shark. Leopard shark tuh. Ini yang tadi nih, kerapu giant tadi. Giant groupernya guys. Nah ini pari yang besar ya mas. Tuh guys. Tuh. Pari ekor sapi. Pari ekor sapi. Itu ekornya ada layarnya ya, kayak swalayan yang dari Sulawesi ya. Katanya ini terowongan terlebar ya. Saya mau ukur ya, bentar ya, dari sini ya. 2,5 meter gitu ya. Sampai ya 2,5 meter, 3 meter. 2,5 meter sampai 3 meter guys. Itu dia connect terus mas ya. Ya, sini ada dom kita. Akuariumnya nyambung terus. Di dom ini punya dua view berbeda. Kalau di sana ada view gunung vulkanik. Di sebelah kiri itu view-nya gunung api ya. Di sebelah kanan Kapal karam. kapal karam. Pemandangan kalau teman-teman tahu ada kapal tenggelam nanti kayak begini guys di bawah laut. Nah ini kita masuk kembali lagi terowongan ya. Iya. Terowongannya tadi sambung ke dom, sambung terowongan lagi ya di atas kita ikan-ikan. Itu black tip yang tadi kita ketemu tuh. Ini ada black tip lagi. Keren banget mas. Itu lagi ada yang makan-makan di atas shell-shell itu. Ikan botana namanya. Nah, lihat guys. Masa nggak keren sih guys? Kurang keren apa ini guys? Kalian wajib datang sini teman-teman. Ini pari yang tadi nih mas. Iya. Ekor sapi ya. Pari ekor sapinya teman-teman. Ini akriliknya ya. Tebalnya udah segini biasanya. 30 sampai 40 cm. Ini belakangnya dari kapal karam tadi mas ya. Iya. Gilanya aku nggak bayangin guys listriknya, ngasih makannya segini kerennya guys. Kita tinggalkan sebentar akuarium raksasa di sini teman-teman. Kita masuk ke zona berikutnya. Ini adalah zona yellow submarine. Nah ini saya tuh ikan parinya di dalam aja. Jadi ini tuh nuansanya yellow submarine. Kita bisa foto-foto di sini berarti. Wes, ini udah mau sampai ice age guys. Ini ada area penguin di sini tuh. Cuman karena tempat ini masih baru, nanti akan ada penguinnya ya mas ya. Buat kalian yang mau lihat lebih detail, lebih lengkap, lebih lama, langsung datang ke BXC. Lokasinya ada di mana mas? Bintaro. Ada di Mall BXChange gitu ya. Kalau mau lihat Instagramnya Di BXC official. tuh BXC official. Oke, makasih banyak teman-teman. Bye. Ada banyak jalan menuju merdeka finansial. Di sini gue akan share yang realistis dan based on true story. Gue akan usahakan jadi 10 menit yang bermanfaat untuk selamanya. Ini adalah sedikit inspirasi dari Ferry Irwandi ya, komen teman makan dia. Jadi gue akan santai aja ngobrol sama teman-teman. Nah, kuncinya ada dua, catat baik-baik, momentum dan compound interest. Gue akan buka-bukaan apa adanya, jadi ambil catatan atau bisa siap-siap screenshot bagian yang bermanfaat. Let's go. Ini yang gue maksud dengan momentum kalau kita gambarkan dalam sebuah hard compound interest. Pelan di awal, kemudian ada satu titik di mana yang tadinya landai pertumbuhannya akan menjadi curam dan semakin naik. Ini musim hidup orang pada umumnya. Nah, karena gue mau fire, gue akan coba-cobain beberapa tahun. Nah, momentum pertama gue dalam hidup adalah ketika gue sadar diri. Sadar diri kalau gue bukan dari keluarga kaya, sadar diri juga masih ada privilege walaupun udah banyak yang bisa gue manfaatkan. Minimal gue pulang ke rumah ada kasur buat tidur, makanan yang dimasakin sama nyokap gue. Yes. I love you. But I don't want to say that. Gue masih dikasih kuliah di kampus swasta yang lumayan ya, walaupun gue masih harus bantu orang tua cari duit gitu ya. Dari gue SMP sampai gue lulus kuliah gue bantu ngajar les. Ya udah, dengan privilege yang terbatas itu bisa ngapain? Sadar diri sekali lagi, kuliah yang bener, nilainya yang bagus supaya nanti bisa dipakai buat cari kerja gitu. Dan ya waktu itu berharga, apalagi gue sadar dari start gue jauh di belakang teman-teman gue yang waktu itu 80% bawa mobil gitu. Gue masih bawa motor Honda Karisma 125 cc gitu. Kalau dalam rentang momentum tadi mulai ada progres walaupun belum signifikan. Secara goal merdeka finansial gue bisa bilang masih 0%. Gue kuliah 3,5 tahun, gue buru-buru nyelesain supaya ya bisa balik modal gitu, kuliahnya mahal gitu kan. Pas kerja sadar diri juga, gue kerja yang bener, kasih yang terbaik, gak neko-neko, hasil gue dimodalin 50% aja buat lanjut S2 lagi. Sana gue sadar diri lagi, gue cuma dimodalin uang sekolahnya, gue nggak punya duit buat uang jajan. Ya udah gimana ya, kerja lah gitu. Dan gue kerja di department store, bisa kerja 40 jam sebulan, cukup buat biaya hidup. Dan karena kuliah gue juga bener, sekali lagi gue sadar untuk memanfaatkan momentum yang dikasih ke gue dapat pertukaran pelajar ke Prancis selama 1 bulan. Gue dapat ilmu yang mahal banget lah pokoknya selama S2. Tapi yang paling utama dari semua itu adalah confidence, kepercayaan diri dan tahu bahwa gue sekarang punya skill yang gue butuhkan yang sudah mengejar teman-teman gue. Di situ momentum gue makin bagus lagi. Ini adalah momentum check kedua di mana secara edukasi gue udah mengejar teman-teman gue yang waktu itu S1 bareng sama gue. Walaupun secara penghasilan dulu ya, kalau dari goal merdeka finansialnya sekitar 5%. Momentum berikutnya adalah ketika gue mulai melek keuangan. Gue baca sebuah buku namanya 100 Langkah untuk Tidak Miskin. Di situ gue sadar gue harus cari kerjaan yang bisa ngedouble income gue setiap 2 sampai 3 tahun gitu ya. Akhirnya gue ketemu kerjaan kedua yang walaupun waktu itu penghasilannya naiknya nggak banyak, tapi dalam kurun waktu 1 tahun sih lebih sedikit. Gue akhirnya diajak sama founders-foundersnya untuk deh, lu kayaknya nggak cocok jadi karyawan, jadi partner sama kita aja. Di situ penghasilan gue melonjak dan lebih serunya lagi gue diajarin macam-macam skill untuk bikin bisnis dan gue boleh bisnis yang lain sambilan jadi partner di bisnis tersebut. Gue bikin bisnis fotografi, gue bikin bisnis agency, riding the wave of social media waktu itu lagi naik dengan Instagram. Again, memanfaatkan momentum lagi. Sampai di satu titik gue kerja 2 hari, 1 project itu sama dengan penghasilan gue setahun waktu di pekerjaan gue yang pertama. Wow, sini gue mulai sadar bahwa the momentum is building. Aku lanjutin di situ dan akhirnya gue tadi cuma bisa nabung 10-20%, gue mulai bisa nabung sampai di atas 50% pendapatan gue. Kalau kita cek momentumnya lagi, di sini penghasilan udah kayak SVP kali ya kalau di bank ya, walaupun usia gue masih di bawah 30 gitu. Dari goal merdeka finansial gue mungkin 15%. Momentum berikutnya adalah ketika gue mulai naikin investasi. 2 hal, naikin savings dan naikin compounding power gue. Pertama kali tahu namanya investasi dan ngerasain duit itu bisa compounding tuh luar biasa men. Excitementnya tuh gue masih winning. Bikin momentum gue jadi lebih cepat. Ingat tadi kita bicara soal kemarin itu tadinya landai itu mulai ngerasa curam lagi itu di sini. Michael lebih berasa. Saat ini juga gue perdana nyobain masuk ke properti. Properti pertama gue ya karena gue pengen kode rumah sih sebenarnya, pengen ngerasain tinggal sendiri. Setelah gue nyoba tinggal 6 bulan gue ngerasain kayaknya bocuan ya, mendingan gue pulang lagi ke rumah, manfaatin privilege gue yang masih ada. Karena gue juga gak butuh banget tinggal sendiri. Terus properti itu bisa gue sewain dengan yield 8-9% per tahun. Ya lagi, bukan rugi namanya kalau nggak pakai bukti. Jadi gue kan tampil di layar nih teman-teman. 2011 bulan Agustus, time flies man. Waktu itu gue registrasi untuk invest masih pakai dokumen manual gitu ya. Top up-nya masih harus infoin pakai email gitu. Nah kalau sekarang udah gampang banget. Lu beli reksadana yang sama nih, Dream Capital Plus TKP. Lu tinggal buka aplikasi Prima Plus, itu udah lebih dari 150 reksadana. Nah waktu itu gue pilih Dream Capital Plus karena isinya sebagian besar adalah saham. Dan gue yakin waktu itu gue punya risk appetite yang cukup tinggi. Gue butuh high return dan gue siap untuk ngikutin kenaikannya dan progresi indeks selama 5-10 tahun ke depan. Jadi ya konsep gue value averaging. Kalau naik gue tetap beli, kalau turun beli lebih banyak lagi. Buat lu yang nggak pengen terlalu high risk kayak ini gitu ya, lu bisa tes dulu dengan reksadana pendapatan tetap. Ada yang namanya Megah Fixed Income Plan, punya fitur bagi dividen setiap 3 bulan, atau reksadana campuran kayak Master atau SLT. Lanjut kita ya teman-teman ke momentum berikutnya. Di masa ini juga gue mulai nambahin properti yang kedua untuk disewakan. Gue juga mulai nyobain P2P. Karena awal-awal tuh asik banget ya menurut gue buat 3 tahun pertama, dan gue spesifik ke bisnis-bisnis yang gue tahu karena situ kita bisa ngeliat prospektusnya ya. Gue cari yang memang rata-rata bridging invoice kan sebulan 12% per tahun tuh waktu itu sangat masuk akal. Sampai di sini momentum cek gue kira-kira 35% lah dari goal merdeka finansial gue. Masuk momentum berikutnya, dan ini yang penting banget, ini life changing abis ketika ketemu dengan market crash. Kalian bisa tahu kapan? Yes, Maret 2020. Kita tahu semua ceritanya dan kita tahu semua quotes-nya. Be fearful when the market is greedy, be greedy when the market is fearful. Gue berani untuk ambil kesempatan, gue all in peluru yang gue punya waktu itu
saham sambil menyisakan ya biaya hidup gue setahun lah minimal. Fast forward 2021 akhirnya semua kerja keras dan 15 tahun gue itu paid off. Semua momentum yang gue bangun perlahan akhirnya dengan blood, sweat, and tears efek compound interestnya boom di 2-3 tahun ini teman-teman. Minum dulu. Karena gue masih gak nyangka waktu itu gue berani untuk ambil decision tarik semua reksadana gue untuk masukin 100% ke stocks. Kenapa gue bisa punya conviction itu? Ya karena gue belajar, karena gue dalam. Nah kalau lu masih dalam proses, menurut gue lu bisa mulai dengan hal yang basic banget. Cobain dulu download aplikasi Terima Plus, linknya gue akan taruh di deskripsi. Kenapa gue anjurin ini? Karena di dalamnya ada banyak fitur-fitur unggulan, ada Terima Plus Picks, ada Terima Plus Ideas, di mana lu akan dapat rekomendasi saham dan update market. Ada juga podcast yang ngasih lu ilmu-ilmu dari dunia capital market yang menurut gue lu bisa pelajari sambil lu ngerjain apapun. Lu lagi di jalan, bisa sambil olahraga, jadi isi otak supaya lu punya convictionnya untuk invest di mana yang menurut lu cocok. Ya, intinya ini all in one investment banget lah buat teman-teman. Lu nggak perlu lagi seribet gue dulu yang manual banget. Lu mau top up RDN, lu mau cairin RDN, lu mau beli dan jual saham, reksadana, pokoknya semua pilihan produknya ada di Terima Plus. Again, link di bawah, gue udah mudahin buat teman-teman untuk cobain. Oke, sekarang kita kembali ke momentum check. Kira-kira di saat ini udah mendekati 70% dari goal mereka finansial gue. Karena waktu itu lagi nekat-nekat ya, gue berani spekulasi di dua hal, crypto dan NFT. Walaupun waktu singkat banget, it's only 4 to 5 months, lalu gue buru-buru exit karena sebenarnya nggak sampai dikasih waktu sih guys. Tapi akhirnya jadi blessing juga buat gue karena gue jadi belajar satu hal tentang momentum. Lu masuk ketika market lagi hot dan lu exit ketika marketnya sebelum dia dingin. Ya, lu tahu kapan masuk, kapan keluar. Momentum kelima dan masih berjalan sampai sekarang karena market juga sudah kembali stabil. Tahun terakhir udah cenderung stagnan. Gue bisa bilang mayoritas dari efek compound ini datang dari bisnis gue, maksimal growth di sana, dari agency, dari gue ngerjain corporate training, dari social media. Lu tahu gue ada buku yang jadi bestseller, my podcast, speaking engagement, dan ingat properti yang tadi gue cerita. Nah, sampai hari ini masih menghasilkan yield yang lumayan lah ya, 7,9%. Tahun depan udah balik modal. Kalau sekali dijual pun harganya udah naik 40-50% dari harga waktu itu gue beli. Di momen ini gue bisa bilang udah mendekati 90% dari goal merdeka finansial gue. Lalu takeaways-nya apa? Kita akan cepat aja. Suka nggak suka teman-teman, musim ini akan jalan terus. 0-20 gue bisa bilang hampir semua dari kita berangkat dari 20-40 adalah strategi kita untuk ngegas dan maksimalin momentum ini. Karena ketika kita masuk 40-60, pilihannya lu bisa jadi makin naik atau pilihannya bisa lu makin turun. Intinya apa? Mau capek dan bayar harga sekarang, belajar skill yang lu butuh, kembangin network yang lu mau, mulai investasi yang lu sekarang, atau bayar harga nanti ketika udah lebih mahal harganya dan energi yang kita butuhkan capai goal yang sama akan jauh lebih besar. Dan yang kedua, bisnis aja guys. Top bukan orang yang tajam mendadak karena pas bisa masuk ke sebuah investment yang bisa 50x. Kayak yang satu ini hanya 0, sekian persen. Mungkin orang yang punya bisikan-bisikan. Ya, probabilitasnya tetap ada. Nah, sambil kita mengusahakan keuntungan itu kita sampai, sebenarnya nggak perlu mulu-mulu kok. Kalau kita bisa ngincar 15-20% growth aja tiap tahunnya, itu udah asik banget. Lu bisa pakai rule 72. Jadi gini, bagikan angka 72 dengan return lu setiap tahun berapa? Kalau 72 lu bagi dengan return saham 15% setiap tahun, berarti dalam waktu 5 tahun duit lu akan double. Kalau 72 lu bagikan dengan return setiap tahun 20%, maka 3,5 tahun duit lu akan double. Jadi teman-teman jangan entar sok gitu ya. Cobain dulu si Terima Plus tadi, udah ada banyak fitur yang investasi yang gratis, manfaatin. Jadi gue nggak akan kaget juga teman-teman kalau 10 tahun pertama dari semenjak lu mulai kerja, itu tuh growth compoundingnya tuh masih kecil gitu ya, masih landai. Kemudian ada 10 tahun jadi tiba-tiba mencuat. Nah, kalau lu cek Warren Buffett, net worth-nya dia 90% itu ada setelah di atas usia 50. Kenapa? Ya disitulah compound interest-nya yang paling berasa teman-teman. Dan berikutnya ketika lu dalam proses, gue tahu akan capek, gue tahu lu akan mungkin nyerah ya gitu. Tapi perhatikan deh deltanya, perhatikan deh growth. Karena dari situ lu bisa melihat sebenarnya gue udah bergerak jauh banget dibandingkan dengan dulu. Gue sadar ketika gue dapat penghasilan yang dalam 2 hari kerja itu sama dengan penghasilan gue setahun dulu di kerjaan pertama gue. Nah, itu gue tahu gue dapat momentum. Build your momentum teman-teman, keep saving, keep investing, keep growing your income power. Gue percaya banget compound interest akan works for you. Terus ditanya kalau misalkan nanti udah fire mau ngapain? Yes, 10 menit walaupun lebih sedikit, tapi kalau lo mau belajar sebelum ada satu poin pamungkas lagi. Enjoy, financial independence retire early. Tapi menurut gue nggak retire early juga sih. Gue menikmati freedomnya, gue menikmati independence-nya, tapi gue akan tetap berkarya, gue akan tetap ngerjain apa yang gue suka. Tapi bedanya adalah gue lebih punya pilih. Karena gini teman-teman, gue udah pernah nyobain juga gitu ya. Manusia yang bengong itu makin bingful. Lu nyantai gitu ya di pantai ya, gitu kan biasa ilustrasi orang pensiun ini gitu. Seminggu pertama sih asik gitu. Seminggu kedua mulai bosan dan mulai ngapain ini begini-begini dong, fight banget gitu ya. Karena ada yang namanya the law of diminishing return. Bahkan hal yang enak pun lu rasain setiap hari enak, suatu hari kayak makannya akan turun mas. Cukup sampai segitu teman-teman, gue rasa gue nggak mau panjang-panjang, sudah jadi gue. Semoga ini last 10 minutes, semoga lu dapat sesuatu dari sini. Kalau iya, tulis di komen, ramein, share ke orang-orang yang lagi berproses juga supaya mereka bisa bangun momentum mereka dan mungkin mereka bisa bangun momentum bareng-bareng sama lu. Salam belajar berkarya, berbaik. Dia bagus. Lanjut kita nonton SpongeBob. Teman-teman, aku sedang mengerjakan penemuan baru. Kalian siap yang baru besok? Penemuan baru. Lihat. Apa itu? Ini adalah kota ke dunia lain. Aku membangunnya untuk menjelajah alam semesta, juga untuk perjalanan cepat ke Texas mengambil beberapa kacang panel favoritku. Yain. Kurang ajar, pencuri kaca kembali lagi. Cukup bagus kan? Iya, bagus. Ini gunanya apa? Jangan menyentuh apapun. Aku harus mengambil beberapa geodas per 16 inci untuk menyelesaikan ini. Dia nyobain. Kau tidak. Kau sudah mengaktifkan putaran. Sangat berputar. Lihatlah semua warnanya. Apapun yang kau lakukan, jangan masuk ke dalamnya. Bisakah kita melewatinya? Jadi dadah. Berhenti sekarang juga. Sekarang berbalik. Sekarang jalan. Keduanya tidak lebih pintar dari kacang sirkus. Dia mana nih? Astaga. Wow, kita telah masuk ke dimensi yang benar-benar baru. Sayang sekali Sandy tidak ada di sini. Dia akan menemukan kita kembali. Tunggu sebentar, Patrick. Dengan kami pulang, Sandy. Lima mobil proses. Terima kasih, Sandy. Sandy, kami kembali. Si Sandy Aku belum memperbaiki putarannya. Bagaimana bisa kembali? Sandy
Aku mencintaimu. Apa? Aku bilang aku juga bekerja di perusahaan teknologi besar. Apa? Tidak mungkin. Kau bekerja di toko luar yang menjual teknologi. Keren. Aku suka melihat perusahaan teknologi lain. Boleh aku berkunjung? Awas saja. Biarkan tahu kau bohong. Apa yang kau lakukan? Cuma kau menjadi perusahaan teknologi. Tentu saja. Kau bisa datang 2 tahun dari sekarang. Bagaimana kalau siang ini? Bagaimana kalau hari ini pukul 10? Apa yang kau lakukan? Tenang, kertas. Ini pasti berhasil. Tak bisa saja berkenalan. Hei, pensil. Hai, pensil. Pensil, aku bawa soal tempat kerjaku untuk membuatmu terkesan. Aku penipu. Tidak, gua pertama jauh lebih baik. Kau bekerja di tempat bernama perusahaan teknologi terbaik? Dan aku mengelola semuanya. Hei, aku tidak membayarmu untuk bicara dengan wanita. Kau dibayar untuk merekod pesan kabel yang kita simpan di belakang. Itulah istilah teknologi. Otakku sangat besar. Bolehkah aku masuk? Tidak boleh. Karena kami sedang mengerjakan alat rahasia yang akan mengatasi kelaparan dunia. Membuat makanan. Makanan tidak terbatas. Jadi, kau bekerja di tempat bernama perusahaan teknologi terbaik. Dan aku tidak bisa masuk karena kau mengerjakan alat rahasia yang membuat makanan. Makanan tak terbatas. Ini rahasia besar, tapi ya. Kertas, sepertinya kau bohong. Maksudku tidak ada bukti untuk mendukung yang kau... Apa itu Presiden Amerika Serikat? Bagus, kau di sini. Karena ada keadaan darurat. Rasa alien ganas mengancam planet ini. Dan aku butuh otak cerdas untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kau mendatangiku. Tentu saja, orang terpintar bekerja di perusahaan teknologi. Jadi aku mencari di internet perusahaan teknologi terbaik dan bisnis penghasil pertama. Yang artinya kau pasti orang terpintar yang pernah ada. Papa namanya cuma di Palu, kan? Nasib dunia ada di tanganmu. Apakah kau orang yang tepat? Tidak. Tentu saja. Aku mau kau jelaskan mekanisme perangkat solusi kelaparan dunia dalam detail yang sangat spesifik. Ya, ada beberapa kabel tentunya, dan ada beberapa sekrup, lalu makanan keluar dari sana. Oh, kurasa aku tahu maksudmu. Bagaimana? Maksudku benarkah? Ya, tapi ayo bilang bersamaan untuk memastikan aku benar. Dengan prinsip biokimia kimia dengan mata tertuju pada budaya seluler, kita bisa fokus pada perkecamahan dan replikasi dengan sumber tenaga yang memperhitungkan koefisien stoikiometrik untuk membentuk muatan. Dan makanannya keluar dari sana. Bagus, aku tahu. Cuma satu pertanyaan. Bagaimana kau menumpahkan hukum kekekalan masa? Aku rasa aku menganggap hukum itu lebih seperti panduan. Bagus, kertas. Berhasil. Kertas, ada yang mau kau tambahkan? Kau segalanya bagiku. Apa? Aku bilang, aku juga bekerja di perusahaan teknologi besar. Ya, aku datang. Ada yang bisa aku bantu? Halo Tuan SpongeBob, aku datang kemari hanya untuk membeli mesin Selamat. Terima kasih. Sudah ingin mengudiku. dan kapal barumu. Kapal baru. Oh. Apakah aku bermimpi? Tidak, itu nyata. Nyatakan semuanya. Aku mengemudi. Aku sedang 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 mengemudi. Kita buat jalan benar-benar bergelombang. Itu lubang. Wow, kawan, tenanglah. Sudah saatnya kita biarkan SpongeBob masuk dalam luncur. Baiklah, aku akan memberitahunya. SpongeBob, SpongeBob. Aku belum pernah buat lelucon secara kompetitif, jadi sebagai ilmuwan, aku melakukan banyak penelitian. Lalu, aku masukkan semua dataku ke dalam histogram ini. Kena, ini bukan histogram, ini plot acak. Mari garis ini komedi tunggal spesial. Bagus, kawan. Baiklah, apa rencananya anak baru? Kita menyelinap dan tembak mereka dengan meriam balon air ini. Sekarang, bantu tekan tombol peluncurannya. Aku berusaha, tapi aku tidak bisa berhenti menari. Biarkan saja. Apa yang? Bantu, tekan aku, tekan aku. Apa yang terjadi? Tidak, Abang. Kau berencana menerima kami dengan senjata rahasiamu. Kami juga punya senjata rahasia. Aku membuat laser berubah atom. Ini bisa mengubah struktur molekul dengan cara yang gila. Lihat. Kepalaku balut. Kita Ini adalah Tuan Ozi dan Snailville. Saya sedikit dapat nilai perlu dibersihkan. Oh, Snailville. Wow. Ya, Tuan Arjun, Tuan. Bersihkan daya sendiku. Baiklah, Tuan Arjun, Tuan. Oh, kamu membersihkan debu dengan indah. Sekarang bersihkan belakangnya. Baiklah, Tuan Arjun, Tuan. Astaga. Hei, kamu. Apa salahku? nggak ada salahnya. Awas. Kamu ini. Apa salahku? Kamu ini. Apa salahku? Kamu ini. Iya, kamu ini benar. Kenapa bukan yang lain? Jika sifat alam semesta ini acak, bukankah kemalangan menimpa kita dengan adil? Namun tidak. Mungkin kamu harus berhenti bertanya kamu ini dan mulai bertanya aku ini. Dan itu dialognya. Kenapa kamu berhenti memukuliku? Aku ingin semua penonton tahu bahwa aku aktor sungguhan dan bukan hanya badut yang itu. Ya, kamu mau jadi aktor serius? Tidak ada yang menghentikan. Keluar dari panggung kiri. Dengan senang hati aku berhenti.
segera makan. Oh, kamu. Senang lihat kalian kembali bersama lagi. Aku tidak akan mengikuti pola ini ke panggung. Aku akan duluan. Pergilah, Shakespeare. Aku dan teman baruku, Patrick, sampai duluan. Hei! Monopoli itu sangat berharga. Sekarang itu sampah. Kamu ini. Apa salahku sampai nasibku seperti ini? Kamu ini. Apa kesalahanku? Kamu ini. Iya. Ada apa? Kamu ini. Ya. Iya. Kamu ini. Maksudmu aku? Iya. Kamu ini. Apa salahku? Penampilan kita sempurna apa adanya. Seharusnya aku tidak mencoba mengubahnya. Snellville, kawan lama, silakan. Tambahkan acting serius ke acara kita. Aku hanya mau bersama lagi. Aku juga. Kamu ini. Apa salahku? Kita ini. Bukan kita. Kamu ini. Kenapa kau? Apa yang aku lakukan? Kenapa kau? Apa yang aku lakukan? Kenapa kau? Apa yang aku lakukan? Kamu ini. Bapakmu itu. Wah, mana tuh? Saatnya Hakun, aku akan mengambil kopi selusin kita. Tidak secepat itu, SpongeBob. Ada apa di kamar rahasia ini? Itu bukan kamar rahasia, Patrick. Itu adalah perpustakaanku. Apa arti kata itu? Perpustakaan adalah taman bermain untuk pikiranmu. Sekarang waktunya ke perpustakaan. Apa yang aku lakukan? Orang jangan membukalah. Keling paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Aku ingin melihat lebih banyak. Begitu puaskan matamu. Kau terlalu lambat. Ayo pergi. Dia menyukainya. Patrick. Itu lagi. Patrick, kepalamu menyerap semua pengetahuan di buku seperti spons. Kata-kata itu. Habiskan semuanya. Mana? Patrick, merasa sudah cukup pengetahuanmu. Kelihatannya kau sudah penuh. Omong kosong. Seorang tidak pernah bisa mengumpulkan terlalu banyak informasi. Aku harap ini berhasil. Udah, thank you banget udah video ini.